Halo Sobat Omega, selamat datang di Omega Tips HMP IPA. Nah, di sini aku mau kasih tutorial kepada teman-teman semuanya gimana sih cara membuat PPT menggunakan hyperlink. Nih, aku mau ngasih tahu tipsnya biar PPT-mu kayak gini. Nah, yang pertama siapkan slide yang kosong, lalu kasih background sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu, tambahkan judul atau title dari presentasi kalian dengan menggunakan font yang kalian inginkan. Di bawahnya, kalian bisa menambahkan identitas kalian atau identitas kelompok kalian. Kalian bisa menggunakan font dan warna tulisan yang kalian inginkan. Setelah itu, kita bisa menambahkan elemen lingkaran di bawah identitas dengan bertuliskan kata start karena kita akan membuat hyperlink pada PPT ini. Jangan lupa untuk mengatur posisi yang pas supaya elemen tersebut dapat berada di posisi center atau tengah-tengah. Kemudian, kita tambahkan slide baru di bawah slide yang pertama tadi dengan menggunakan background yang sama. Pada slide ini, kita bisa menambahkan elemen, bisa elemen setengah lingkaran yang dipanjangkan, dan diatur warnanya sesuai selera kalian. Setelah itu, tambahkan juga elemen bentuk lingkaran berwarna hitam di atasnya, seperti hiasan yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, tambahkan elemen kotak di dalamnya yang digunakan untuk tulisan dalam presentasi yang akan kita presentasikan. Tambahkan juga layer kedua dengan bentuk yang sama, namun dengan warna yang berbeda. Setelah menemukan warna yang sesuai, kita bisa tambahkan elemen persegi panjang di bawah kotak yang besar tadi, supaya kotak yang besar tadi bisa terlihat berdiri dengan tegak. Kemudian, kita akan menambahkan kotak-kotak di atas kotak besar yang tadi dengan menggunakan insert. Nah, kotak itu akan digunakan untuk bab-bab yang akan kita presentasikan. Kita bisa mengkreasikan tulisan dan warnanya sesuai dengan selera kita, dan jangan lupa atur posisi supaya terlihat rapi. Isi dari kotak-kotak tersebut bisa berisikan tulisan home, bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, setelah itu, kita tambahkan beberapa elemen lagi seperti tanda panah sebagai penunjuk dari subbab yang akan kita jelaskan. Pilih warna yang sesuai dan dirasa bagus. Setelah ditambahkan tulisan, kita bisa menambahkan tulisannya sesuai dengan isi bab yang akan kita presentasikan. Nah, subbab tersebut bisa berisikan latar belakang, tujuan penelitian, dasar teori, isi, dan kesimpulan. Nah, sebelum itu, aku lupa ngasih tahu, kita buat slide setelah slide pertama itu berisikan bab-bab yang akan kita presentasikan tanpa adanya subbab seperti yang ada di slide ketiga tadi ya. Nah, slide kedua ini berisikan judul dari penelitian yang akan dipresentasikan. Jangan lupa tambahkan elemen seperti objek yang sesuai dengan yang kita presentasikan, dan kita bisa menambahkan bingkai di gambarnya tersebut supaya terlihat lebih menarik. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan di slide yang ketiga. Akan membahas mengenai bab 1, menggunakan judul pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan akar tanaman. Gunakan jenis font dan warna font sesuai selera ya. Oke, sekarang lanjut untuk slide di subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang. Kita bisa mengedit tanda panah yang tadi dengan posisi yang agak maju dan mengubah warnanya dengan sedikit yang lebih gelap atau warna yang lain, dengan tujuan untuk memberikan perbedaan dengan anak panah yang lainnya. Pada slide ini, kita bisa menambahkan kotak di dalamnya sebagai isi dari kalimat latar belakang yang akan kita gunakan untuk presentasi. Isinya bisa berupa judulnya yaitu latar belakang, kemudian dengan teks yang kedua yaitu isi dari latar belakang. Nah, setelah dirasa sudah cukup, kita bisa memilih jenis font.
dan warna font sesuai dengan selera. Jika ingin terlihat lebih menarik, kita bisa menambahkan hiasan di dalamnya, seperti garis-garis putih atau bunga. Kalian bisa menggunakan hiasan yang lain juga. Jangan lupa letakkan hiasan di belakang elemen yang penting. Sekarang kita akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Pada slide ini juga kita akan membuat anak panah yang lebih maju dan mengubah warnanya supaya berbeda dengan panah yang lainnya. Kemudian kita beri bentuk apapun terserah kalian, jangan lupa tambahkan teks di dalamnya supaya bisa diisikan dengan tulisan tujuan dari penelitian kita. Kita bisa menggunakan jenis font dan warna font yang sesuai dengan keinginan kita. Tambahkan hiasan sesuai keinginan. Lanjut di slide yang ke-6, masuk ke dasar teori. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat panah yang lebih maju dan mengubah warnanya. Jangan lupa berikan judul dan kotak maupun bentuk lainnya untuk isi teks dari dasar teori penelitian kita. Kita bisa menambahkan hiasan seperti buku maupun bunga. Setelah itu, kita akan masuk ke isi. Dalam bagian isi ini, panahnya juga akan diubah maju ke depan dan jangan lupa tambahkan judul. Nah, dalam isi ini kita akan menggunakan dua kotak, di mana kotak yang pertama akan berwarna abu-abu dan kotak yang kedua lebih ke ungu. Nah, pada kotak yang pertama ini akan membahas mengenai analisis data dan kotak yang kedua adalah pembahasan. Nah, pada slide ini kita bisa memasukkan analisis data dalam kotak satu dan pembahasan di kotak yang kedua. Pada kesimpulan juga sama, panahnya dimajukan dan warnanya sedikit dibedakan. Tambahkan judul kesimpulan dan bentuk sesuai dengan keinginan. Kita bisa menggunakan warna sesuai dengan selera dan selanjutnya kita berikan tulisan kalimat dari kesimpulan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua. Pada bab kedua ini, jangan lupa untuk kotak yang berwarna orange itu diganti dengan bab 2 dan diganti warna yang sesuai pada slide yang kedua tadi. Nah, bab kedua ini membahas mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan pada batang tanaman. Langkah-langkahnya sama seperti bab 1, kita percepat sampai kesimpulan. Nah, sekarang lanjut untuk bab 3 juga demikian dan saya rasa teman-teman sudah pasti bisa dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita akan masuk ke hyperlink. Untuk start yang di awal, kita akan hyperlink dengan slide yang kedua berisikan bab-bab yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya untuk bab 1 kita akan hyperlinkkan dengan slide yang ketiga. Dan untuk elemen bab yang kedua akan kita hyperlinkkan dengan slide yang ke-9. Selanjutnya, untuk elemen bab yang ketiga akan kita hyperlinkkan dengan slide yang ke-15. Nah, sekarang masuk ke bab 1. Kita akan bertemu dengan subbab yang dibahas. Untuk latar belakang akan dihyperlinkkan dengan slide yang keempat. Lanjut tujuan penelitian akan dihyperlinkkan dengan slide yang kelima. Kemudian untuk dasar teorinya, kita akan hyperlinkkan dengan slide yang ke-6. Untuk selanjutnya, bagian isi ini akan dihyperlinkkan dengan slide yang ke-7. Nah, untuk kesimpulan, kita akan masuk ke slide yang ke-8. Kita akan lihat pada slide yang berisi kesimpulan, kita akan tambahkan elemen yang berbentuk anak panah. Nah, pada anak panah ini kita akan dihyperlinkkan menuju ke menu home. Jadi kita akan tuliskan dengan kata back. Masuk ke bab 2 juga demikian. Untuk latar belakang akan dihyperlinkkan dengan slide yang menuju ke slide ke-10. Lanjut untuk tujuan penelitian, kita akan hyperlinkkan dengan slide yang ke-11. Kemudian untuk dasar teori hyperlinkkan dengan slide yang ke-12. Kemudian bagian isi akan dihyperlinkkan dengan slide yang ke-13. Kemudian untuk yang kesimpulan kita akan masukkan ke slide yang ke-14.
Nah, pada slide yang kesimpulan ini, juga kita akan tambahkan elemen berbentuk anak panah untuk kembali ke menu home. Nah, itu dia cara membuat PPT menggunakan hyperlink. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan untuk sahabat Omega, kalau mau request video tips lainnya, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube HMP IPA Omega. See you!